pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi sistem utility CC Cleaner. Ya, kita tahu merupakan penggunaan sistem operasi yang begitu banyak dan begitu sering, pasti file-file sampah itu pasti ada dalam sistem operasi. Mungkin dari file sampah history, browser, atau file sampah dari file yang kita delete, dan masih banyak lagi. Nah, CC Cleaner adalah aplikasi sistem utility yang menurut saya ringan sekali sih, nggak terlalu makan RAM banyak dan mudah digunakan. Terus kita akan melihat seperti apa CC Cleaner itu, dan saya akan beberapa menjelaskan aplikasi CC Cleaner serta fungsinya. Nah, di dalam aplikasi CC Cleaner itu selain untuk sistem cleaner atau sistem menghapus file sampah atau cache-nya itu, dia juga ada beberapa fungsi yang ada dalam CC Cleaner itu sendiri, dimana dia bisa memperbaiki file registry, yang dimana registry ini sangat penting untuk sistem operasi Windows. Nah, di sini Anda bisa mempunyai registry Anda rusak atau ingin dihapus, kalian bisa menggunakan aplikasi CC Cleaner. Nah, untuk full menu peralatan atau tools ini, beberapa menu yang disediakan oleh CC Cleaner, yang dimana adalah yang pertama itu pencopotan, artinya dimana kita bisa membantu pencopotan program-program yang ada di sistem operasi kita. Nah, startup ini fungsinya buat startup adalah dimana program-program ketika jalan itu akan berjalan bersamaan. Nah, startup ini fungsinya kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan beberapa program yang ingin dimulai saat kali dihidupkan komputer Anda atau laptop Anda. Nah, biasanya semakin banyak program yang dimulai pada saat menghidupkan sistem operasi itu, pasti akan membuat waktu lama untuk membukanya. Ya, di sini Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa program, bisa mengaktifkan atau mengaktifkan beberapa program yang ingin kita hidupkan saat laptop dihidupkan. Nah, untuk penggayaan ini adalah dimana menu semua ekstensi atau add-on browser bisa masuk di sini, dan kita bisa mengaktifkan atau menghapus. Nah, di sini ada beberapa browser yang saya install, dimana yang sudah terinstall di laptop saya. Di sini ada Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, dan Opera. Nah, di sini ada beberapa ekstensi yang terinstall pada setiap browser. Nah, kita bisa menghapus atau menonaktifkan agar tidak memakan banyak RAM. Nah, untuk analisa di sini dimana fungsinya untuk mencari atau memberi informasi atau untuk menganalisa, dimana file-file kita punya disk D berapa sekian gambar dan berapa sekian musik dan beberapa sekian jenis file dokumen yang kita miliki pada partisi D, C, atau E. Nah, kita sebenarnya bisa lihat. Coba kita melihat gambar aja. Kalau melihat yang lainnya bakal lama. Coba kita yang C saja, yang C, biar tidak lama. Nah, ini adalah pencarian file yang berekstensi gambar. Kita bisa menganalisa filenya berapa saja. Ada banyak biasanya file-file gambar itu, kalau kalian nyimpen file banyak. Nah, ini adalah adalah tampilan dari yang hasil kita analisa. Dialah
gambar yang tersedia dalam partisi C memakai memori 191 MB. Banyak juga ya. Dan di sini adalah letak dan informasi gambar itu sendiri. Nah, pencari duplikat ini fungsinya untuk kita mencari duplikat file. Umpamanya kita mempunyai file seperti kalau kalian pernah temunya adalah file nama A, terus yang satunya file nama A copy 2, terus yang keduanya adalah file nama copy buka kurung 3. Nah, itu adalah terus ukurannya di antara file-file yang tadi sama. Itulah file duplikat. Nah, kita bisa menghapus atau mencarinya entah di partisi C atau di E. Nah, pemulihan sistem restore di mana untuk mengembalikan pengaturan pada sekian. Hanya kita bisa kembali pada pengaturan terakhir itu. Contohnya di sini kita akan kembali pada pengaturan itu. Aplikasi-aplikasi yang sekarang bisa saja ke delete jika pada pilihan sistem restore tidak terinstall pada fungsi dari penyambut drive adalah untuk menghapus file-file yang ada di partisi kita, umpamanya di D atau E. Jadi file-file kita bisa di-delete semua dari sini. Umpamanya kita terlalu pusing banyak file, kita bisa delete dari sini. Bisa sapu, tapi jangan deh, eman-eman banyak. Nah, di sini kita langsung ke pilihannya, cuma pilihan setelan aja. Ada banyak di sini. Oke, memantau. Kalau sistem bersih dia menghapus seperti history browser, entah dari aplikasi browser Internet Explorer atau Mozilla atau Opera dan lainnya. Nah, di sini kita bisa menghapus. Di sini ada banyak fungsinya. Kita bisa men-checklist beberapa yang kita inginkan. Di sini Mozilla bisa kita hilangin juga, bisa kita checklist riwayat internet, nomor riwayat undangan bisa kita delete. Kita coba analisa. Ini penting bagi kalian biar nggak numpuk file sampahnya. Kalau kita sering browsing juga menghapus file dari bin sini, file bin ini akan numpuk di situ, bikin memorinya jadi penuh. Nah, kita bisa mengurangi beban pemakaian memori. Saran saya kalau untuk menghapus cleaner ini, umpamanya dari menghapus browser atau dari tong sampah ini, kita bisa menghapus setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi file itu tidak numpuk. Ini bagi pengguna yang sering browsing juga, karena semuanya yang kita jelajah itu masuk pada file-file sampah itu. Jadi harus rutin, setidaknya sebulan sekali harus dibersihin biar jaga memori Anda. Oke, ini adalah hasil analisa kita, di mana ya ini adalah hasil pencarian kita. Di sini kita memiliki beberapa file-file sampah yang dari browser kita. Ya, itulah. Satu browser itu bisa menghasilkan sekian ratus MB kalau kita sering browsing atau jelajah internet menggunakan satu browser. Yang dimana di sini saya
paling sering menggunakan Internet Explorer untuk browsing seperti Facebook juga. Makanya di sini file sampahnya bisa sampai 193.114 KB, yang artinya di sini hampir 900 MB. Ya hampir 1 gigaan lah. Jadi ya itu salah satunya yang bikin boros. Di situ juga Recycle bin adalah bin ini fungsinya buat file-file tong sampah. Pokoknya kita cuma delete, bukan delete permanen. Kita jadi file itu bisa ditaruh tong sampah, belum di delete secara permanen. Kita kalau delete permanen nggak masuk ke situ. Kalau kita cuma delete aja, masuk ke recycle bin atau tong sampah gitu. Nah, ini adalah beberapa file sampah kita, file cache juga. Nah, kita bisa mendownload aplikasi file sampah, yang dimana file sampah keseluruhan dari aplikasi kita itu sekian ratus MB atau sekian ratus berapa. Nah, di sini kalau di tempat saya memakan 1,653, berarti hampir 1 giga setengah ya. Iya, hampir 1 giga lebih, 1 giga 600 MB-an lah. Berarti itu wah pasti udah bikin memorinya penuh, itu harddisknya penuh itu kalau kita cara menghapus file sampah itu. Nah, kita hapus saja. Oke. Nah, ini adalah proses menghapus sampah. Analisis untuk mencari file-file sampah itu begitu lama. Jadi kalau sobat terlalu lama ya ditinggal aja, tinggal ke depan apa ke belakang, tinggal ke warung kayak. Nah ini adalah kalau yang tampilan tadi. Setelah kita analisa, kita melihat beberapa pemakaian aplikasi, memorinya itu file sampahnya sekian berapa MB atau KB. Nah, setelah proses pencarian, kita melihat informasi pemakaian file sampah. Nah, setelah itu kita akan menghapus file-file sampah tadi, yang dimana disinilah proses penghapusan file sampah itu tadi, yang pasti juga memakan waktu begitu lama karena filenya terlalu banyak untuk disimpan di memori tersebut. Kita tunggu aja. Nah, di sini adalah berapa persen, dimana status penghapusannya. Nah, tuh di sana tuh. Tadi kita menghapus file sampah, termasuk recycle bin itu juga dihapus untuk. Nah, di sini bisa, artinya gambar kertasnya yang sobek itu nggak ada. Jadi itu artinya udah di delete file tong sampahnya tadi. Nah, ini adalah hasil dari pembersihan yang saya coba kali ini, dimana mempunyai waktu 120 detik untuk menghapus file tadi. Itulah beberapa cara untuk menggunakan CC Cleaner. Oke, dimana CC Cleaner merupakan aplikasi, juga ada yang versi berbayarnya, dimana ada beberapa perbedaan, dimana yang versi CC Cleaner yang lisensi gratis dan profesional plus. Jadi apa sih perbedaan dari aplikasi versinya tadi? Dimana kalau yang versi free, dimana versi free mempunyai faster komputer, dimana ialah yang pasti sistem cleaner itu fungsinya untuk menghapus dan mempercepat komputer Anda, dimana menghapus file sampahnya tadi. Privasi protektif, dimana fungsinya buat privasi protektif, dimana untuk menghapus story tadi, file cache, dimana bisa menghapus file sampah. Kita browsing tadi, login akun itu pasti menggunakan file cache atau coki itu. Jadi itu bisa membantu kerahasiaan kita dengan menghapus file cache atau coki tersebut. Nah, itulah yang CC Cleaner versi free. Yang profesional, dimana lanjutan komplit cleaning, dimana
Compact cleaning fungsinya menghapus sampah semua user yang ada di sistem operasi, karena sistem operasi juga bisa menggunakan lebih dari satu user atau menambahkan user yang ada. Dan real time monitoring, di mana fungsinya untuk kita bisa memantau penggunaan aplikasi kita, termasuk browser. Itu setiap kita mengeklus browser akan monitoring penggunaan file sampah tersebut. Nah, automatic update, di mana yang versi CC Cleaner profesional, di mana kita bisa mengupdate aplikasi versi kita, umpamanya 5.17.90 bisa ke 5.17 6.000, jadi otomatis mengupdate untuk yang versi profesional. Sedangkan yang free kita harus mendownload manual, update manual, enggak secara otomatis download seperti yang profesional. Untuk yang tambahan profesional plus, di mana perbedaannya pada Devramed. Ini adalah sebenarnya aplikasi tambahan dari Printform, di mana aplikasi Devrak ini aplikasi membantu Devrak. Dan yang kedua, perbedaan dari profesional plus daripada lainnya, file recovery, di mana jadi 3 fungsi ini ditambahin aplikasi dari Printform tersebut, yakni kalau yang untuk development aplikasinya terdapat dari Printform development. Nah, untuk yang recovery ini aplikasinya adalah Recover. Dan untuk file recovery itu dari, selain kita mendapatkan aplikasinya CC Cleaner, kita juga akan mendapatkan yang pertama adalah aplikasi Devramed, yaitu yang bernama Devagler. Terus yang aplikasi kedua File Recovery yang namanya adalah Rejuva. Terus aplikasi yang ketiga Hardware Analysis, yaitu Specie. Nah, dari 3 aplikasi itu adalah paketan dari CC Cleaner Professional Plus dalam satu instalan. Hardware Analysis yang fungsinya dari CC Cleaner Professional Plus, kita menganalisis, ini adalah fungsinya untuk sistem informasi dari aplikasi, dari spek laptop atau komputer kita. Jadi informasi seperti prosesor, RAM, VGA bisa dicek di sini. Nah, itulah beberapa ulasan dari saya dari CC Cleaner serta kegunaan, terus perbedaan dari versi-versinya CC Cleaner itu sendiri. Nah, sekian. Jika ada pertanyaan tentang CC Cleaner bisa tanya di bawah ini, di komentar juga bisa. Oke, terima kasih.